Terlepas dari permasalahan penampilan yang memang menginginkan kita untuk memilikinya, bonggol tersebut sejatinya bukan hanya hiasan semata, melainkan memiliki fungsi penting terhadap kelangsungan hidup tanaman adenium itu sendiri, terutama di dalam habitat sebenarnya. Kita semua memahami bahwa tanaman adenium ini adalah jenis tanaman hias yang berasal dari daerah gurun. Karena air yang sangat susah untuk didapatkan di sana, tanaman adenium perlu dilengkapi dengan kemampuan dalam beradaptasi yang baik dengan keadaan yang mereka jalani. Oleh sebab itu, bonggol adenium telah didesain oleh Sang Pencipta buat bisa membengkak dan menyerap air lebih melimpah. Air tersebut akan disimpannya sebagai cadangan makanan, dan akan dipakai pada saat memang membutuhkannya. Sebenarnya bukan hanya pada bagian bonggolnya saja yang bisa menyimpan cadangan air, hampir semua bagian batangnya juga mempunyai kandungan air yang tinggi. Bahkan hampir 90% bagian tanaman ini mengandung semua air, sehingga ademia termasuk golongan sukulen. Namun bonggol adenium merupakan bagian terbanyak yang bisa untuk menyimpan cadangan air. Oleh sebab itu, sangat wajar saja jika bonggol tanaman ademia dapat membengkak besar, sampai menjadi sangat gemuk perawakan batangnya. Karena bagian bonggol ademian yang besar adalah ciri khas dari tanaman ademia ini, maka untuk semua orang akan berlomba-lomba dalam merangsang pertumbuhan tanaman ademia ini, memperbesar ukurannya, dan bahkan mengkreasikannya menjadi beragam macam bentuk supaya semakin menarik dan eksotis untuk dipajang di halaman rumah kalian. Cara untuk memperbesar bonggol adenium sangat gampang sekali untuk kalian lakukan. Ada beberapa cara yang dapat kamu lakukan supaya bonggol adenium dapat tumbuh dengan lebih optimal. Cara pertama yang dapat Anda lakukan untuk memperbesar bonggol adenium adalah dengan menggunakan pot yang pendek. Pernahkah kalian untuk memperhatikan kenapa banyak sekali adenium yang memakai pot pendek? Ternyata itu bukan soal estetika semata untuk kalian pandang. Pemakaian pot semacam ini juga akan mempengaruhi pertumbuhan bonggol adenium tersebut. Jika memakai pot biasa, maka akar ademia akan terus tumbuh ke bawah sampai memenuhi ruang di dalam pot tersebut. Akan tetapi, jika memakai pot yang pendek, maka pertumbuhan ademia akan lebih terhambat ke bawah karena ukurannya yang cukup sempit, sehingga akar ademia akan tumbuh membesar ke bagian atas sesuai dengan yang kita inginkan seperti itu tentunya. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara menanam bonggol. Dalam melakukan program akar memang beresiko sangat tinggi. Buat kamu yang belum berani untuk melakukannya, maka ada cara lain yang dapat menjadi solusinya, ialah dengan cara mengubur seluruh pada bagian bonggol ademia memakai media tanam. Media tanam yang dipakai buat proses pembesaran bonggol ademia ini umumnya akan dicampur dengan bahan tambahan. Ada beberapa untuk dilakukan yang terbiasa memakai tambahan biji kapuk, memakai campuran pasir goa, atau campuran bahan lainnya. Akan tetapi, untuk media tanam seperti tadi rasanya sangat susah untuk diperoleh. Bahkan mungkin tidak di semua tempat tersedia bahan seperti itu, sehingga kita harus menggantinya dengan media tanam alternatif lain. Begitupun dalam hal ini. Jika sulit menemukan bahan-bahan media tanam yang kami sebutkan tadi, kamu cukup menguburnya dengan media tanam yang sudah sesuai dan biasa kamu pakai. Yang terpenting, media tersebut dapat gembur.